Kalau ibu diridhoi, surga dapat. Tapi surga dapat belum tentu. Jadi mending yang mana nih? Nah, itu namanya pakai akal. Di orang yang kafir adalah ketika ayatnya datang untukku tapi dilemparin ke orang lain. Makhluk Allah yang pertama kali nerima Quran siapa? Maaf ya Bu, kalau kita puasa rajin tapi pemikiran masih mengkafirkan orang, berarti cuma ngurusin makan minum udah gitu aja. Sholat rajin tapi masih mengkafirkan orang, berarti masih olahraga gitu. Belum terhubung nih si mukminnya, apalagi mutakinnya gitu. Orangnya kelas 1 namanya muslim. Orangnya kelas 2 namanya orangnya kelas 3 namanya mutakin. Orang Islam korupsi, mukmin nggak? Oke. Orang nggak Islam tapi nggak korupsi, mukmin nggak? Nah gitu. Jadi sekarang penilaian Allah di identitas nggak? Enggak dong. Ibu-ibu KTP-nya Islam nggak? Pasti husnul khotimah nggak? Belum. Jadi ibu jangan ngerasa aman gitu. Kalau membaca, merubah perilaku nggak? Nah, sip, belum. Kenapa? Karena belum pakai intisari yang Allah kasih ke kita. Satu alat yang paling dahsyat namanya akal. Ibu selama ini baca Quran pakai akal nggak? Kalau baca, akal dipakai nggak? Enggak, orang nggak mikir. Enggak, gini maksud saya, apa yang dibaca jadi pemikiran nggak? Enggak. Cuman baca aja. Berarti waktu baca, gini deh, ibu-ibu baca koran, cepet-cepet. Baca koran cepet-cepet. Begitu bacanya cepet-cepet, ada kecenderungan ngerti atau nggak ngerti? Jadi begitu ibu baca koran, dapat informasi baru nggak? Enggak. Hah? Paham nggak maksud saya? Oke. Ibu saya tanya, pakai akal nggak ini sekarang? Nah, pulang kira-kira dapat informasi nggak? Coba kalau dari awal saya bilang, ibu-ibu kita dengerin ya, ayatnya gini, fa inna ma yasarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Tiba-tiba ibu bilang, amin ya Allah. Pulang aja. Nah, karena nggak tahu artinya. Berarti kalau nggak tahu artinya, akal dipakai nggak? Jadi selama ini orang baca Quran, ininya diem. Makanya nggak ada perilaku perubahan di sini gitu. Otomatis gimana? Jadi orang baik gitu, kalau nggak ngerti enggak. Lah, ibu sekarang baca bahasa Arab, ibu nggak ngerti isinya. Otomatis nggak? Iya, ibu kelamaan banyak ngeles kayaknya orang-orangnya ya. Oke ya, deal dulu kan nih? Nah, soalnya saya ngomong bukan kata saya, bukan. Yuk kita lihat nih ya, 61 ayat 2 silakan. Tahan dulu, wahai orang-orang yang apa? Sok, sekarang saya tanya, yang beriman tuh yang gimana? Patuh kepada Allah. Nah, mulai nih. Ikan udah dibahas kemarin. Nah, Bu, semua orang Islam di bulan Ramadan disuruh puasa nggak? Hai orang-orang yang beriman. Wah, ini mah kita balik lagi ke pertemuan kemarin ini ah. Loh, betul nggak? Orang beriman adalah orang yang menggunakan akalnya. Berarti ada logik nih. Ngerti kenapa harus gini. Contoh. Nih ya, contoh. Ada anak SD lah. Ngejemur kain di bawah matahari. Jadi habis nyuci dijemur. Jadi kering. Ibunya nanya, Dek, itu kenapa kering? Karena dia nggak ngerti mekanismenya. Kuasa Allah, gitu jawabannya. Tapi yang lebih dewasa, mekanismenya harus ngerti nggak sebenarnya? Ya jelas lah, ketika basah ada matahari, jadi ininya memuai, jadi kering. Ada mekanismenya nggak kira-kira? Nah, orang yang beriman itu yang ngerti mekanisme, gitu intinya. Oke, sampai sini? Oke. Berarti yang disuruh puasa yang ngerti mekanisme nggak? Iya, kalau nggak ngerti mekanisme, pertanyaan awal tadi saya tanya, ibu Ramadan ini dapat apa? Nggak tahu. Ya ibu berarti nggak ngerti mekanisme gitu. Tapi lumayan lah ibu ikutan nggak makan, nggak minum, pesta kuliner, it's okay lah. Betul nggak? Cuman, ya itu tadi. Ini akan membuat dampak apa sama akhlak kita gitu. Oke, sampai sini? Oke nggak ini? Oke, ibu paham atau puyeng? Paham, sip. Hai orang-orang yang apa? Beriman. Sekarang saya tanya, berarti suruh dipakai ininya nggak?
So, sekarang kita pakai nih. Kita pakai. Ulangi, Bu. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Dipertanyakan nggak sama Tuhan? Ibu kalau dengar ayat ini harus mikir nggak sebenarnya? Dulu waktu hataman lewat ayat ini mikir nggak? Boro-boro mikir tahu aja nggak? Kan cepat. Benar nggak? Tahan dulu. Sekarang saya tanya, kalau ibu-ibu cepat baca Quran, kencang-kencang, kira-kira ngikutin keinginan Allah atau enggak? Ibu ngebut nih, alif gitu. Itu kira-kira ngikutin keinginan Allah nggak? Coba tahan dulu ya, belok dulu. 75 ayat 16. Nah, ibu nggak disuruh ngikutin ustazah, Bu, kan disuruh ngikutin Allah ya. 75 16. Ya, Al-Qiyamah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau, Muhammad, gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran. Karena hendak apa? Jadi baca Quran disuruh cepat-cepat, ngebut atau santai, rileks. Ibu-ibu gimana? Iya, jadi ibu ngikutin siapa? Iya, ibu maaf ya, ngikutin ustazah belum tentu ngikutin Allah gitu. Bener nggak ini? Menurut Quran, disuruh bacanya kencang, ngebut, atau pelan-pelan? Bahasa Arabnya pelan-pelan namanya tartil. Tartil itu agak cepat gimana ibu Mengertinya dan dipahami. Gimana? Kan ada tadarus, ada tartil, ada tahsin, ada macam-macam kan? Ada. Semuanya itu berarti kan dilakukan. Betul. Tapi yang paling berarti yang harus yang tadabur misalnya. Nggak ada yang paling, semuanya proses. Intinya selesai baca, perilaku kamu berubah, udah itu aja. Iya benar. Iya betul ibu harus pak. Makanya alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin inna angzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum Ita takut mah buat puasa tak kilun. Gimana? Wah ini gawat sih bener. Ibu pengajian berapa lama sih bu? Iya bener nggak? La'alakum ta'qilun supaya kamu menggunakan akal. Nah bu, maaf ya. Tapi ibu kayak gini nggak usah tegang, nggak usah merasa minder, nggak apa-apa. Temennya banyak bu, yang lain juga gitu. Saya muter-muter dari ujung Aceh sampai ujung Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, sorry. 95% ya gini kondisinya. Ya jadi jangan ngomongin lansia juga sih, gitu. Ini mah urusan kebiasaan masalahnya. Jadi ibu paham nggak kenapa orang Islam di Indonesia tuh gitu-gitu aja gitu, ngerti nggak? Iya karena ya udah kita tuh senang dengan ritual, syariat, nyari pahala, nyari surga, tapi nggak memperbaiki akhlak gitu. Yang penting nanti di akhirat gitu. Betul nggak? Kenapa? Itulah la'alakum ta'qilun supaya kamu menggunakan Jadi suruh baca Quran, suruh cepet-cepet, suruh pelan-pelan. Jadi kalau ibu baca Quran yang ngebut, ngikutin Quran nggak? Kalau baca ngebut, ngikutin Quran nggak? Dari situnya aja udah nggak cocok gimana, ayo? Betul nggak? Karena yang dikejarnya hatam, bukan petunjuk. Untuk anak TK, baguslah bu. Sok kena, ya sok top udah. Tapi begitu akalnya udah mulai bisa dipakai, akalnya bisa mendewasa, lebih ngerti, ibu nggak usah baca Quran lah, baca koran, cepet-cepet juga nggak paham pasti. Hari ini terjadi bla bla bla, udah. Apalagi baca Qurannya gitu. Nah, oke sampai sini? Oke? Jadi kalau ibu bunyi aja, plus cepet-cepet, dapat pahala nggak? Orang ngelanggar yang ini. Dari mana pahalanya? Orang maunya Allah pelan, santai, rileks. Sekarang kita kencang-kencang. Kencang tuh dalam artian ngebut, tapi nggak dapat isinya gitu. Oke, sampai sini? Balik lagi, 61 ayat 2 dan 3. Orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang apa? Tidak kamu kerjakan. Berarti Allah mempertanyakan nggak? Iya. Sekarang ibu kalau baca Quran, yang dibaca nggak dikerjain, dapat pahala nggak? Lanjut ayatnya. Itu sangatlah dibenci. Ayo, itu
sangatlah dibenci. Dari mana pahalanya coba? Allah sampai ngomong, kalau kamu ngomong alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sadaqaul azim. Diam plus saja. Habis itu nggak dikerjain. Disukai atau dibenci? Terus pahalanya di mana? Tadi ada katanya ah. Oh tadi. Bener nggak? Sok ulangi lagi. Itu sangatlah dibenci. Nggak percuma sih Bu, nggak percuma nggak. Proses bener, tapi jangan proses terus satu Bu, udah lama ya. Terus? Sangatlah dibenci Allah. Jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Itu sangat dibenci Allah. Kalau apa katanya? Jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Contoh, ibu-ibu suka baca Al-Maun nggak? Suka baca? Apa isi Al-Maun coba? Entah beramal. Kan di situ ada kata-kata aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Tidak boleh mengharik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Jadi Al-Maun ngajak kita untuk jadi orang pelit atau nggak pelit? Kalau ada orang baca Al-Maun selesainya tetap pelit, cocok nggak? Terus pahalanya di mana? Bener nggak ini? Jadi capek-capek aja. Bukan capek-capek sih Bu. Cuman ya jadi nggak pakai. Coba nih ngomongin akal nih ya. Surat 10 ayat cepek 100 sok. Apa bedanya orang pelit sama orang memperhitungkan? Gimana Bu? Orang pelit sama memperhitungkan? Nanti kita bahas habis ini ya. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan apa? Izin Allah. Terus? Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak apa? Kalau tidak mengerti berarti pakai akal atau enggak? Jadi kira-kira Allah seneng nggak sama orang yang nggak pakai akal? Nah gimana? Sekarang ngaji nggak pakai akal, sholat nggak pakai akal, puasa nggak pakai akal, lebaran nggak pakai akal, idul fitri nggak pakai akal. Pakai apa? Pakai kebiasaan. Beda ya, beda. Kebiasaan atau tradisi gitu. Kenapa gini? Udah pokoknya dari dulu juga gini sih. Kenapa gini? Udah kerjain aja, ngerti. Udah nggak usah ngerti, pokoknya kerjain aja. Sekarang saya tanya, kalau orang baru ngerjain aja, taat, itu kira-kira udah beriman belum? Iya lumayan. Bagus. Itu jawaban sangat aman sih ya. Lumayan. Yuk satu lagi, 49 ayat 14 silakan. Orang-orang Arab Badui berkata. Nah, orang-orang Arab Badui berkata. Arab Badui itu apa, Bu? Orang Arab yang belum menggunakan akalnya, orang Arab yang belum menerima ketuhanan, ketauhidan, itu namanya Badui. The origin gitu. Nabi Muhammad datang ke Arab Badui nggak? Iya dong. Berarti Nabi Muhammad mengajarkan sesuatu sama Arab Badui nggak? Oke, lanjut. Kami telah beriman. Nah, si Arab Badui ngomong, ya Rasul, aku udah beriman loh. Gitu. Lanjut. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Kata Nabi Muhammad, belum kali. Enggak, ini teatrikal ya, Bu ya. Ini saya pakai bahasa sekarang gitu. Enggak gitu kali, gitu. Terus? Tetapi katakanlah, kami telah tunduk, yaitu Islam. Kami telah tunduk. Jadi sekarang ibu-ibu kalau ada orang rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin pengajian, jangan amazed. Orang belum tentu ngerti kok, gitu. Bener nggak? Karena prestasinya bukan di sholat 5 waktunya, bukan. Emang ibu sekarang rajin ngaji prestasi ini? Enggak. Pulang dikerjain baru prestasi gitu. Betul nggak? Makanya Nabi Muhammad bilang, kalau kamu baru cuman taat, ikut-ikutan, rajin sholat, rajin puasa, ya bagus-bagus aja sih. Tapi kamu levelnya masih Islam. Ibu ngerti nggak waktu kita udah bahas ini? Oh belum ya? Oh belum, gini. Dalam perspektif teologis Islam, itu ada 3 tahapan di level kesadaran manusia. Level paling rendah namanya Islam. Naik 1 level namanya apa? Iman. Tertinggi namanya apa? Ihsan. Ini pasti ustadz-ustadz yang kesini udah pasti pernah bahas aja. Beda nggak 3-tiganya? Ibu-ibu di yang mana sekarang? Jangan-jangan level 1 aja enggak, ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa ya.
Ya bukan urusan udah tua, bukan ya, bukan. Jadi di sini Nabi Muhammad mau ngasih tahu gini loh, kalau kamu KTP-nya Islam, ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan puasa, bagus-bagus aja, tapi baru di level 1 gitu. Ini nanti namanya identitas. Betul? Saya mau nanya, identitas ibu-ibu menyelamatkan di hadapan Allah nggak? Enggak tuh, mati nggak dibawa. Ibu kalau, jangan ibu, saya aja ya. Saya kalau mati nih, dikubur. Malaikat nanya, kamu agamanya apa? Islam. Mana buktinya? Kan nggak dibawa KTP di rumah. Kan saya udah dikubur nih. Makanya ibu-ibu besok kalau mau dikubur, KTP taruh di situ. Bam. Paham nggak maksud saya? Berarti keislaman kita ada di identitas bukan? Keislamannya ada di identitas bukan? Bukan. Pada kualitas perilaku. Kalau Islamnya cuma di KTP, Bu, kita cuma disahkan oleh kecamatan. Udah gitu. Karena yang ngeluarin KTP kan kecamatan. Kelurahan. Oke, sampai sini? Oke? Makanya orang-orang yang belum keiman, yang masih belum masuk ke perspektif yang lebih luas, itu disebut jahil. Jahil itu dia belum kenal esensi Tuhan gitu. Nah sekarang tuh suka sok-sokan orang-orang, ingatnya dulu zaman jahiliyah, kayak sekarang nggak aja ya. Malah makin. Paham ya? Bu, boleh diulangi lagi sekali lagi? Dari awal. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk yaitu Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Nah intinya, karena imannya belum masuk ke hati gitu. Bukan belum izin Allah sih, ibu nggak belajar aja. Ibu jangan nyalahin Allah terus, Bu. Tadi ada di surat di Asaf apa? Betul. Tapi Allah mengizinkan kalau kita ngapain? Gini. Ya. Bu, kita ngobrol-ngobrol gini aja dulu ya, nggak apa-apa ya? Saya supaya tahu gitu harus ngajar apa gitu ya. Jadi saya main di level 9, ibu-ibu puyeng. Jadi dia tadi naik 9, enggak juga, 8 enggak juga, 7 enggak juga. Gitu. Tapi Bu, nggak apa-apa kita ngomongin pelajaran TK SD nggak apa-apa ya? Mending kita dari basic tapi asik gitu ya. Oke. Bu sekali lagi boleh ya, nanti ke ibu ya. Bu sekali lagi diulang sekali lagi aja punten. Dari awal, tapi jangan dari Al-Baqarah kelamaan, Bu ya. Orang-orang Badui berkata, kami telah beriman, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Oke. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, jadi di sini mau ngasih tahu bahwa taat itu belum tentu diridhoi gitu. Paham nggak? Rajin sholat, rajin puasa, rajin pengajian, belum tentu diridhoi, belum tentu. Apalagi? Bukan nggak sama sekali sih, ya itu mah udah jelas lah. Apalagi kita melakukannya penuh dengan transaksi. Contoh. Ibu waktu sholat ada iftitah nggak? Sok gimana baca iftitah coba? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillah. Sekarang saya tanya, waktu baca iftitah akal dipakai nggak? Coba apa artinya? Pelan-pelan atau Bu, pelan-pelan. Inna sholat wa nusuki, dua dulu. Sekarang saya tanya, sholat pasti ibadah nggak? Sholat pasti ibadah nggak? Makanya di situ ada inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadahku. Dipisah nggak? Kenapa dipisah? Karena orang sholat belum tentu ibadah. Jangan-jangan menggugurkan kewajiban, kebiasaan doang gitu. Bener nggak ini? Maaf. Waktu iftitah ada kepikiran gini nggak? Enggak, nggak dipakai akalnya masalahnya. Yang paling penting pokoknya inna sholati wa nusuki wa mayaya wa assalamualaikum dah. Selesai sholat ngerasa aku udah sholat. Jadi ngerasa lega. Bu, ada nggak di sini yang habis sholat ngerasa lega? Berarti waktu sholatnya tertekan kayaknya. Lega gitu. Iya, orang dengar azan, ya udah zuhur lagi gitu.
Bener nggak ini? Oke, ulang ya. Inna sholati wa nusuki. Udah jangan jauh-jauh dulu. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku. Terus apa? Inna sholati wa nusuki wa mayaya. Hanya untuk, artinya terserah. Berarti kalau terserah Allah, mau Allah aja nggak kira-kira? Iya. Terus ibu selesai sholat, di awalnya iftitah, beres sholat doa. Pas doa, ngatur Tuhan lagi. Ya Allah, sebaiknya ya Allah. Jadi sebaiknya ya Allah, gimana sih? Kontradiktif nggak? Makanya di Al-Maun ngomong, fawailul lil, celakalah orang yang sholat. Ya gitu-gitu tuh. Ya boleh sih Bu, boleh. Tapi kelas TK lah ini mah. Paham nggak maksud saya? Saya pengen menggarisbawahi dulu cara berpikirnya gitu. Supaya kita paham bahwa, oh, saya tuh ngerti apa yang saya kerjain gitu. Betul nggak? Sekarang Bu, kita renungin ya. Seberapa ngerti makna sahur sih? Seberapa ngerti makna tarawih? Kenapa harus disuruh tarawih? Kenapa ada buka puasa? Kenapa di situ ada Lailatul Qadar? Kenapa di situ ada nuzulul Quran? Ini semua upacara, Bu. Yang akhirnya harus semoga dapat Lailatul Qadar, semoga aja terus. Lailatul Qadarnya nggak tahu isinya, artinya. Duh, nuzulul Quran memperingati, datang ke peringatan. Tapi nggak tahu nuzulul Quran itu apa. Gitu nggak kira-kira? Bener nggak ini? Ibu-ibu jadi serius gini mukanya sih. Oke nggak ini? Sip ya. Jadi gitu. Supaya kita sadar yang kemarin-kemarin kita kerjain tuh, ya ampun ternyata, nah gitu. Ada kontemplasi gitu. Nah kontemplasi itu yang membuat berubah. Itu namanya tadarus. Gitu. Nah sekarang sok, kalau dari awal kita baca aja, alif lam mim, dah. Pulang nggak ada kontemplasi. Tidak ada kontemplasi, pasti tidak akan ada niat untuk berubah. Kenapa? Ngerasa abis tadi baca, solehah banget, pahala banyak. Jadi habis gitu, nggak apa-apa ngurang-ngurangin pahala, ngegosip dikit, gitu. Orang tadi pahalanya udah banyak. Ibu kalau tadi satu pahala, satu huruf, 10 pahala. Ibu baca 100 huruf, dapat berapa? 1000. Benar? Potong ngegosip 500, masih ada 500 lumayan. Masih untung. Makanya abis ngaji suka ngegosip nggak? Ada nggak orang rajin ngaji tapi rajin ngegosip? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Bukan di sini sih, enggak. Itu karena mindsetnya, pahala barusan gitu banyak, kepotong ngegosip-gosip gope nggak apa-apa lah gitu. Makanya tadi bukan pahala di sisi Allah, bukan halu gitu, nggak gitu. Oke? Clear? Paham nggak? Dah, nah. Mungkin kita di sini-sini dulu aja nggak apa-apa ya. Dulu lah, jangan aneh-aneh dulu lah ya. Nanti aneh-aneh ibu pusing. Dah, sekarang saya tanya. Ibu pernah dengar kata rejeki nggak? Pernah dapat? Pernah dengar? Oke, sekarang saya tanya. Ibu-ibu kalau dengar kata rejeki, ting, yang paling kepikiran apa? Nah, gitu. Uang. Oke. Sekarang saya tanya. Nih ya. Kalau ada preposisi apa ya? Kalau ada level rezeki yang tinggi, tinggi aja ya, sama rezeki yang rendah. Kalau ada yang rendah atau yang tinggi, ibu mending ngambil yang tinggi atau yang rendah? Tinggi dong. Itu pakai akal namanya. Jadi ada kerjaan di A dibayar 50.000, di B dibayar 1 juta. Kerjaannya sama, waktunya sama. Mending ngambil yang mana? Nah, dari hitung-hitungan matematik uang. Oke? Dan ibu-ibu perlu ingat baik-baik, uang tidak dapat memberikan kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak bisa ya. Nah, jangan aneh-aneh ya. Itu intinya. Dah. Sekarang saya tanya, kira-kira rezeki yang paling tinggi yang Allah kasih ke kita apa? Sehat, bolehlah. Apalagi? Bu, iman rezeki bukan? Hah? Allah bisa ngebuat orang beriman nggak? Atas izin Allah memang. Iya, diizinkan kalau kitanya nggak ngerjain. Nih, saya kasih contoh. Contoh. Ya, contoh dulu nih. Ada seorang ibu kalap marah-marah sampai ngebunuh anaknya.
Ada nggak beritanya? Diizinkan Allah nggak? Ya buktinya kejadian. Izinkan juga nggak punya iman. Benar nggak ini? Saya balikin. Ada anak kalap bunuh bapaknya. Ada? Ada beritanya? Ada kenyataannya? Diizinkan Allah nggak? Kok enggak sih, kan kejadian ini? Atas izin? Berarti pembunuhan ini atas siapa? Ayo gimana? Betul nggak? Artinya diizinkan belum tentu diridhoi gitu. Paham nggak ini? Nah, ibu mau diizinkan aja atau plus diridhoi? Makanya jangan bunyi mulu gitu maksud saya. Karena kalau saya bunyi terus diizinkan sih, tapi belum tentu diridhoi. Kenapa? Orang nggak paham gitu. Ngerti nggak? Nah, lagi. Ada pahala. Ada surga. Mending mau dapat yang mana? Pinter nggak usah pilih-pilih. Nah, oke, sekarang saya tanya ya. Kalau ada yang lebih tinggi nilainya dari dua-duanya ini, mending diambil nggak? Iya nggak? Sekarang saya tanya, apa yang lebih tinggi dari pahala dan surga? Sok, buka dulu. Surat 9 ayat 72, silakan. 9 ayat 72. Kita loncat-loncat ayat dulu ya Bu ya. 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Tahan. Allah menjanjikan kepada siapa ini? Orang-orang laki-laki dan perempuan. Iya, siapa? Yang mana? Sekarang saya tanya, mukmin itu level Islam atau level iman? Hah? Gini. Orang Muslim pasti mukmin nggak? Sip, mantap. Kenapa? Kelas 1 belum tentu ada di kelas 2. Jadi level ini untuk kelas 1, kelas 2. Jadi urusan identitas nggak ikutan gitu loh, Bu. Orangnya kelas 1 namanya Muslim. Orangnya kelas 2 namanya Orangnya kelas 3 namanya mutakin. Beda nggak? Beda. Berarti surga untuk Muslim mukmin. Berarti mukmin urusannya sama identitas nggak? Enggak. Orang mukmin udah pasti orang Islam. Orang mukmin bisa jadi orang Islam. Tapi mukmin bisa agamanya selain Islam nggak? Bisa dong. Maaf ya, saya mau nanya. Apakah orang yang agamanya nggak Islam nggak bisa lebih Islami daripada orang yang Islam? Bisa dong. Dia untuk Allahnya aja beda, menyembahnya aja beda gimana? Enggak gini, saya nggak ngomongin dulu nyembah dulu. Dengerin dulu gini. Orang Islam korupsi, mukmin nggak? Oke. Orang nggak Islam tapi nggak korupsi, mukmin nggak? Nah gitu. Jadi sekarang penilaian Allah di identitas nggak? Enggak dong. Ibu-ibu KTP-nya Islam nggak? Pasti husnul khotimah nggak? Belum. Jadi ibu jangan ngerasa aman gitu. Islam, husnul. Belum tentu. Karena kenapa? Husnul khotimah ada di sini nih. Paham nggak nih? Nah sekarang saya tanya, yang menilai bahwa ini kafir, nggak kafir, baik, surga, neraka, siapa? Nah, bisa nggak kita? Ini kayaknya neraka banget deh. Bisa gitu nggak? Bisa nggak gitu? Sok, belok dulu. Tahan, tadi berapa? 972 ya. Belok dulu, 2217. Pusing-pusing dah. Iya, nggak apa-apa ya. Sesungguhnya orang-orang beriman, Orang Yahudi, mau Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, mau Majusi, dan orang musyrik, sampai musyrik nih sekalipun. Lanjut. Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Allah pasti memberi keputusan mereka pada hari Kiamat. yang ngasih keputusan siapa? Allah. Pada hari apa? Kiamat. Emang siapa kita bisa ngasih keputusan? Panitia surga. Kita nggak boleh dong yang bilang kafir gitu. Iya tuh Bu. Ibu ketipu panitia namanya. Panitia surga. Paham nggak maksud saya? Contoh Bu. Lagi ya. Lagi nih.
Bu, kita lagi belajar nggak di bumi semesta raya ini? Oke. Berarti kalau kita lagi belajar, semuanya siswa nggak? Siswa. Gurunya cuma Tuhan, Allah gitu. Di tradisi Islam namanya Allah. Ini guru nih. Sekarang saya tanya, setiap siswa bertumbuh nggak pelajarannya? Contoh, ibu mengkafirkan orang hari ini, besok bisa nggak dia jauh lebih soleh dari kita? Udah nggak usah buru-buru mengkafirkan lah. Karena bisa berubah. Bener nggak? Sekarang ibu mengidolakan seseorang, wah soleh banget, besok bisa jadi kafir nggak? Udah ibu-ibu, nggak usah terlalu mengidolakan, nggak usah ngerendahin juga, B aja. Kenapa? Semua orang pasti berubah. Nanti hitungan kafir atau enggak, kalau udah dan yang ngurusnya siapa? Allah. Ibu tahu ciri-ciri orang kafir nggak? Kayaknya kalau kafir gini deh. Ya kalau di luar Islam ya pasti kafir kan. Iya. Iya, itu kan pemikiran TK tuh. Benar nggak? Tapi kalau udah ngerti ini, orang yang di luar Islam tiba-tiba masuk Islam lebih hebat dari kita, bisa nggak? Udah nggak usah dipikirin lah. Kenapa? Karena kita semua satu derajat sebagai siswa. Maaf ya Bu, kalau kita puasa rajin tapi pemikiran masih mengkafirkan orang, berarti cuma ngurusin makan minum, udah gitu aja. Sholat rajin tapi masih mengkafirkan orang, berarti masih olahraga gitu. Belum terhubung nih si mukminnya, apalagi mutakinnya gitu. Masih sibuk sama keyakinan orang, ngejelek-jelekin keyakinan orang, berarti apa? Kedewasaan kesadarannya nggak tumbuh gitu. Oke nggak? Oke nggak ini? Jadi kita siswa nggak semuanya? Gurunya siapa? Yang berhak menentukan nilai siapa? Maka Bu, sesama siswa dilarang mengisi rapot temannya. Udah. Begitu mau ngisi rapot, it's siswa. Udah, ribet banget gitu. Oke? Oke nggak ini? Jadi yang paling mulia di hadapan Allah orang yang KTP Islam bukan? Bukan, orang yang takwa nanti di sini. Makanya inna akramakum indallahi kok Islam atqakum. Itu mah inna dina indallahil Islam, beda. Dan Quran tuh ngomong Islam kadang nggak fair gitu Bu. Nggak diartikan artinya. Islam ditulis Islam aja. Jadi mindset itu kayak agama gitu. Dan saya mau nanya dulu deh, satu lagi. Sampai sini oke Bu? Oke. Aman? Bu, Islam tuh apa sih? Ih, ngomong-ngomong Islam gimana nih? Islam tuh apa artinya? Selamat, oke lah. Tadi itu di Al-Quran tunduk kan? Tunduk, oke lah. Ayo. Sekarang saya tanya, Islam itu kira-kira kualitasnya atau identitasnya? Kualitas. Kalau Quran itu selalu ngomongin kualitasnya. Quran tuh nggak pernah ngomongin identitas masalahnya. Yuk kita lihat dulu. 4, 1, 2, 5. Belok dulu ya. Iya. Bu, kita tembak-tembak ayat dulu nggak apa-apa ya? Awal-awal gitu nggak apa-apa Bu. Di ending-ending udah biasa aman. Soalnya Ibu masih perlu validasi ayat gitu. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah? Sip. Dan siapakah yang paling baik, lebih baik agamanya? Orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Betul nggak? Coba Ibu baca bahasa Arabnya. Waman ahsanuddin miman aslama. Di situ ada kata-kata. Betul? Berarti aslama atau Islam itu artinya apa? Berserah diri. Kalau berserah kira-kira banyak komplain atau nggak banyak komplain? Jadi orang Islam yang banyak komplainnya, Islamnya pasti KTP. Belum kualitas. Paham nggak ini? Cuma nanti Ibu juga harus ngerti sih. Ikhlas, pasrah, tawakal, sabar, sama bego. Ini beda tipis 5-5-nya. Aku tuh sabar loh. Nggak, bego aja sih gitu. Dipukulin diam. Itu namanya bukan sabar gitu. Nah, 4 yang terakhir bego, kalau itu dilakukan tanpa pengetahuan, udah jadi bego aja pasti. Berarti nggak menggunakan akal. Oke? Oke? Berarti sekarang at least ibu-ibu yang udah Islam apanya?
KTP-nya. Baru identitas. Betul nggak? Nah sekarang coba rada naik sedikit. Jangan hanya di identitas, tapi di kualitas. Kalau urusan TK, SD, SMP, oke lah. Ini kalau audiens saya anak TK, SD, SMP juga nggak akan gini bahasan saya. Udahlah, oke, pahala, surga, oke lah. Tapi masa sih, Bu? Ini kemarin ngaji berapa tahun, Bu? 20 ada? 20 tahun loh ngaji. Coba gimana? Seminggu 7 kali. Senin ke timur, Selasa ke barat, gitu. Wah. Yang jelas 7 hari punya apa? Seragam beda-beda, gitu. Iya, ini oke nggak nih? Bu, punten ya, maaf ya. Sampai tahapan ini masuk akal nggak obrolan kita? Nah, itu maksudnya. Merasa apa, Bu? Sip. Kalau ibu merasa ketampar, sebentar lagi sembuh berarti. Kenapa? Kalau orang udah ngerti dirinya nggak tahu, pasti bentar lagi tahu. Yang bahaya, aku tidak tahu. Kalau aku tidak tahu, wah itu bahaya aja udah. Tapi at least dengan gini, ya ampun ternyata aku banyak nggak taunya ya. Jadi pengen nyari tahu nggak? Kalau orang udah nggak ada perasaan itu, udah semua jadi salah, ngerasa udah paling tahu gitu. Nah itu tipikal orang yang mainnya nggak jauh gitu. Ujung-ujungnya apa? Kafir. Pokoknya gini ya Bu ya, orang yang gampang mengkafirkan, menerakakan orang lain, pasti mainnya nggak jauh aja, di kampung mulu mainnya udah pasti aja. Kenapa? Nggak luas cakrawalanya gitu. Oke? Aduh lemes gini, oke nggak? Salah. Malu. Ustaz itu juga banyak yang ngomong kafir-kafir itu gimana? Iya kan kita mah nggak disuruh ngikutin Ustadz atau Bu. Sok bukan lagi ayatnya surat 3 ayat 31 coba. Terkenal. Ada Ustaz terkenal juga. Terkenal itu nggak menjamin kebaikan kebenaran Bu, nggak menjamin. Surat 3 ayat 31. Awas sih jangan ngarang-ngarang ayat ya, jangan. Sok baca ayat ini. Katakanlah Muhammad. Bu gini, kalau di Quran ada katakanlah Muhammad, berarti buat siapa? Buat kita udah melalui Muhammad. Hah? Kita dan umat. Gini. Ini simulasi dapat ayat gimana sih? Sampai gini gimana sih? Ini kalau ngomong katakanlah Muhammad, siapa ngomong ke siapa? Nah, mulai aneh-aneh nih. Coba Bu kalau ditanya rada mikir dulu sebentar aja ya. Jangan gitu. Dengerin dulu pertanyaannya. Ini kan berarti ada yang ngomong katakanlah Muhammad. Ada subjek, ada objek, benar nggak? Ada yang ngomong, ada yang diajak ngomong. Berarti ini siapa sama siapa ngomongnya? Oh, Muhammad sama Muhammad atau ngomong sendiri? Karena katakanlah Muhammad, berarti yang suruh ngomong siapa? Muhammad. Berarti ada yang lagi ngomong sama Muhammad nggak? Siapa yang lagi ngomong? Nah, mulai. Gini. Mundur lagi ya Bu ya. Makhluk Allah yang pertama kali nerima Quran siapa? Jibril. Jadi ini konversi. Jadi ini pembicaraan antara Jibril dan Muhammad. Jadi Jibril ngomong. Nah, gitu. Ya kayak ibu saya ngomong, Bu. Ini ibu ngomong ke saya. Berarti lagi dia obrolan ke Nabi Muhammad. Betul nggak? Berarti ayat ini buat siapa? Awalnya buat Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita baca. Berarti ayat ini buat siapa? Nah, gitu. Ibu ngerasa nggak begitu baca Quran, ayatnya buat gue, gitu nggak? Ah, yang bener ah. Oh, nggak ngerti juga isinya ah. Iya. Paham sampai sini? Paham? Sok belok dulu 17-14. Bacalah kitabmu, terus cukuplah dirimu. Berarti ibu baca Quran yang pertama dipikirin orang lain atau diri sendiri? Ah, gitu. Berarti pengajian yang dipikirin orang lain atau diri sendiri? Maka kalau di pengajian ngomong, jangan jadi orang pelit. Langsung kepikiran, dia banget. Berarti itu nggak terbuka. Tertutup bahasa Arabnya apa? Kafir. Jadi orang yang kafir adalah ketika ayatnya datang untukku, tapi dilemparin ke orang lain gitu. Kafir nggak? Kafir. Ibu-ibu pernah kafir nggak? Kafir itu tertutup. Makanya di rumah ada bed kafir.
Iya, bed cover kan itu nanti semantiknya sama bahasanya, tercover. Kalau dulu zaman majalah ada kafir boy, ada nggak? Paham ya? Oh, nggak zaman saya, Bu. Zaman saya udah, wah, saya tuh baru digital kemarin ya. Oke? Paham? Jadi pembelajaran kita ini semua, so ibu-ibu kita jujur-jujuran ya, pernah nggak ibu dengar ayat atau dengar ceramah yang kepikiran temennya, tetangganya, pasangannya, anaknya, ih ini tetangga gua banget, pernah gitu nggak? Berarti ibu nggak ngaji namanya. Diri sendiri. Namanya manusia. Iya tuh namanya manusia. Paham ya? Oke? Oke. Tadi berapa sebelum ini? 331. 331. Katakanlah Muhammad. Katakanlah Muhammad. Ingat ya, jadi siapa ke siapa ini? Sih. Bu, ini rada mikir nggak kita nih sekarang? Oh, ini Jibril ngomong ke Muhammad. Oke, clear. Berarti kalau ini sekarang ngobrol ke aku. Nah gitu. Lanjut. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah siapa? Ada nggak? Jika kamu mencintai Allah, ikutilah Ustadz. Ada nggak? Nggak ada. Betul nggak, Bu? Iya. Jadi ibu dengar siapapun, milih-milih. Termasuk ibu-ibu, please jangan percaya-percaya amat omongan saya. Iya. Benar, Bu. Serius. Jangan. Kalau ibu percaya omongan saya, rukun imannya nambah 1, iman kepada abu nanti. Paham nggak maksudnya? Jadi karena semua sebagai informasi, nanti masuk di kunyah, nanti yang realitasnya cocok, baru shodaqallahul azim gitu. Jangan main dengar, ikutin, nggak dipakai ininya. Kan kita dikasih ini nih. Sip ya? Berarti harus milih-milih dengar siapa nggak? Iya tuh, Bu. Kita dikasih filter nih, jangan mentang-mentang pakai gamis, pakai apa, dengerin, oh iya benar, menurut, ikutin aja. Kan belum tahu. Ya pakai gamis, pakai kain sama aja sih. Bu, setan bisa pakai gamis nggak? Nah, pinter ibu, udah tahu ya. Sip. Bisa pakai kain nggak? Bisa pakai baju putih? Nah, udah. Pas banget ya. Iya. Kan ibu jangan-jangan lagi dengerin setan ngomong, bener nggak? Iya, jadi makanya jangan percaya. Tapi dipikirkan. Oke, karena saya nggak mengajak ibu kemana-mana, nggak berusaha meyakinkan sesuatu. Kita ngomong seapa adanya aja sih gitu. Betul nggak? Dah, sip ya. Jadi hati-hati sama siapa. Satu lagi Bu, 6:116 coba. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini. Bu, ini ingat baik-baik ayat ini ya. Ingat baik-baik. Ulangi Bu, pelan-pelan. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, terus? Percaya mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Ayo, gimana? Niscaya akan apa? Menyesatkan. Jadi yang kebanyakan, yang viral, bisa menyesatkan nggak? Hati-hati. Karena kebenaran ukurannya bukan seberapa banyak followersnya. Kenapa, Bu? Iya sih, ya Ibu makanya jangan ngikutin saya ya. Paham nggak maksud saya? Nah ini kan Allah lagi mau ngajak apapun yang viral, apapun yang kebanyakan orang ngomong, tetap pakai ini. Ya pakai otak, benar. Makanan viral langsung. Viral, benar, udah. Gitu. Paham ya? Oke? Oke nggak ini? Bu, ini agak merasa berpikir nggak? Ibu agak merasa lebih pintar dikit nggak? Nah gitu, udah. Lumayan. Jadi, ada ngerti, gitu nggak? Nah saat ibu, itu yang namanya Lailatul Qadar. Iya. Jadi sekarang kalau ibu ngomong, aku alhamdulillah dapat Lailatul Qadar, valid nggak? Valid, karena ibu dapat ngerti kok. Cuman nggak usah bilang sama siapa-siapa. Yang kedua nggak usah dijadiin status, udah diem aja. Buat apa? Iya aku dapat Lailatul Qadar di jalan benda, kan nggak enak. Paham nggak? Iya ngapain bilang-bilang. Iya makanya orang yang Lailatul Qadar belum tentu Idul Fitri, belum tentu. Kan proses tuh. Oke?
Tapi at least dapat nggak? Ya. Dapat. Dari awal tadi sampai sekarang ada sesuatu yang kebuka nggak? Apapun itu Bu, disyukuri aja. Karena ibu nggak harus ngerti dari awal sampai akhir, nggak harus aja. Karena wadahnya beda-beda. Yang satu ngerti ini, yang satu ngerti ini gitu. Betul nggak? Tapi yang menurut ibu-ibu dapat banget dari obrolan ini, udah fokus di situ. Kayaknya aku ini deh. Jadi pulang dari sini pengertian, pemahaman, dapat beda-beda nggak? Jadi ibu nggak usah nanya sama temannya, ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak usah, udah. Nanti dia ngerti, aku nggak, minder. Kok aku nggak ngerti ya? Gitu aja, udah nggak usah gitu. Kenapa? Karena wadahnya beda-beda. Oke Bu? Oke, ini 30 menit lagi saya haus nih. Udah, ya. Sip. Belok dulu sedikit, satu baru kita ngomongin sekilas Idul Fitri. Dikit aja. 972-nya belum tadi. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin. Tahan. Allah menjadikan kepada orang-orang yang apa? Nah, enak nih sekarang. Oh, mukmin berarti level ini. Berarti bukan ngomongin identitas. Berarti bukan Islam KTP, tapi Islam kesadaran. Tapi Islam perilaku gitu. Oke? Lanjut. Laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga. Allah ngomong, kalau kamu di mukmin, janji surga aja. Oke? Pengen nggak ibu-ibu? Ya, koma dulu tapi. Lanjut. Surga dan keridhaan Allah lebih besar. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan, hari kemenangan saat kita nanti besok di kemenangan kita mendapatkan yang lebih besar dari surga. Apa? Nah, gitu. Jadi mending dapat surga, mending dapat ridho Allah. Oh, nggak gitu barusan ah. Pakai akal. Nah, gitu maksudnya. Kalau ibu diridhoi, surga dapat. Tapi surga dapat belum tentu. Jadi mending yang mana nih? Nah, itu namanya pakai akal. Kalau surga dapat ya pasti ridho Allah tuh. Ulangi lagi. Ini harus diulangi lagi nggak? Gini. Nih, ibu dengar cerita Adam nggak? Pernah? Oke. Adam digoda nggak? Sama siapa? Oke, ngomong setannya biasa aja dong, jangan setan gitu, biasa aja. Setan. Setan. Iya kayak setan gitu, biasa aja, ya santai-santai. Dah. Adam digoda oleh, maka dia tergoda nggak? Maka turun. Ya, oke. Sekarang saya tanya. Di mana digodanya? Iya jelas, surga. Oke? Ibu sekarang di sini pengen ke di surga ada siapa yang ngegoda? Jadi ibu ke surga ketemu siapa? Selamat. Kang Abu bukannya waktu di surga setannya udah di bumi, dari jauh tuh katanya. Emang ada wifi waktu itu? Ada di air Pakai WhatsApp? itu katanya. Udah diusir kan? Lah. Suka aneh-aneh. Sok buka lagi 3871. Ibu kayaknya kebanyakan dengar cerita ngarang deh. Ngarang bebas. Lah, kok baru tahu sih? Oh iya, oke. Oh. Ingatlah. 3871. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Nah, tahan. Ini siapa sama siapa lagi ngobrol? Allah lagi ngobrol sama malaikat. Ceritanya gini, kita pakai teatrikal supaya gampang ya. Gini ceritanya. Di mana tempatnya nih? Jelas dong, di surga. Anggap aja dulu gitu ya. Nah, ini kita pakai ngomong anak TK dulu aja. Ceritanya gini. Allah lagi morning meeting sama malaikat nih. Ngomong. Kat, gua mau bikin Adam nih. Ini kita pakai bahasa yang gampang, boleh nggak? Supaya ibu paham gitu. Kat, gua mau bikin Adam. Kalau Adam udah jadi, dukung. Kira-kira gitu. Oke, paham? Berarti Adamnya udah ada belum? Asip, mantap. Kenapa? Baru planning. Oke, lanjut Bu. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, nanti si Adam ini bahan bakunya dari tanah. Jadi kita ini bahan bakunya apa, Bu? Bukan saripati tanah. Kenapa coba saripati tanah?
Kok paling jelek? Nah, itu kan paling ini. Apa maksudnya kita ini bahan bakunya saripati tanah? Semuanya Bu, maaf ya. Bisa nggak tercipta manusia kalau nggak ketemu ovum dan sperma? Nggak mungkin. Sperma itu protein. Protein datang dari hewan yang dimakan ayah kita. Ayah kita makan sapi, sapi makan tumbuhan. Tumbuhan datang dari tanah. Jadi siklus rantai makanan nggak? Berarti ini saripati tanah nggak? Nah gitu. Iya, wah gawat ini. Oke nggak ini? Nah, nanti kapan-kapan kita bahas itu. Sok lanjut dulu. Jadi jangan mikir gini nih tanah plak 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 pups, jadi gitu, jangan. Itu mah dongeng namanya. Ya tapi ada siklus yang namanya rantai makanan. Ya paham ya? Lanjut Bu. Ayat berikutnya maksudnya. lalu para malaikat itu bersujud. Lalu para apa? Malaikat itu Bersujud. Lanjut. semuanya. Kecuali iblis Nah, yang menyombongkan diri. jadi di surga ada Allah, ada malaikat, ada iblis. Jadi tiga-tiganya di mana? Surga. Oke? Berarti waktu iblis ada, Adam udah ada belum? Iya, suka aneh-aneh. Ada kan digoda. Iya, jadi di ayat berikutnya Adam udah ada belum? Udah, makanya iblis nolak. Ya Allah, kok yang gini sih yang disuruh sama saya? Bentuknya kayak gitu. Paham nggak? Nih coba lebih dalam dikit ya. Kenapa malaikat sujud, iblis enggak? Karena itu dari rendah. Bukan. Karena malaikat ngelihat Allahnya di dalam Adam, tapi iblis ngelihat covernya Adam. Paham nggak? Jadi kalau ibu-ibu ribut gara-gara tas merek orang lain lebih jelek, lebih bagus, berarti iblis banget gitu ngelihat merek masalahnya. Bukan lihat esensi. Ih, mereknya jelek bang. Ah, itu iblis tuh. Karena dia materialistik. Makanya iblis ngomong, ya Allah sorry ya, gua api, dia tanah, gua lebih baik dari dia. Benar nggak? Berarti iblis atau setan itu wujud atau sifat? Sifat. Jadi ibu-ibu kalau sombong lagi jadi apa? Nah gitu. Makanya di bulan puasa suruh ikat sombongnya, jangan keluar, ikatlah setan. Yang ikat siapa? Iya, tuh masa diiketin sama orang lain. Bu, kita nunggu-nunggu lebaran nggak? Nunggu-nunggu Idul Fitri nggak? Setan juga, bentar lagi gua bebas gitu. Maka 1 Syawal adalah bebasnya para setan. Tapi mungkin di bulan Ramadan juga nggak diikat-ikat amat sih gitu. Diikatnya cuma dari subuh sampai maghrib. Maghrib bebas lagi, buktinya kalap makannya. Bener nggak ini? Nah, lanjut Bu. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku, kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Coba, Allah nanya, iblis, kenapa kamu nggak mau ini ke Adam? Iblis jawab apa? Lanjut Bu. Iblis menjawab, Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. ayo bener nggak? Berarti ibu kalau ngerasa bahwa gua lebih baik dari dia karena gua merek ini, dia merek itu, misal. Lagi jadi apa? Suka gitu nggak? Nah, ada. Jadi ibu pernah ketemu iblis nggak? Sering. Jadi sekarang gampang cara nyari iblis, gampang? Buka handphone, selfie. Pasti ketemu iblis. Ini ada di mana tempatnya? Surga. Berarti ibu kalau nyari surga tetap ketemu setan nggak? Makanya mending ketemu Allah aja gitu. Paham nggak? So kalau ada orang meninggal, semua berasal dari Allah dan kembali ke surga, gitu nggak? Kembali ke Allah. Aneh ya? Lagi ada meninggal ilaihi rojiun, tapi yang dicari pengen surga. Aneh nggak? Aneh nggak ini? Jadi ibu mending surga, mending Allah. Wah, mantap. Kenapa? Ya terserah sih. Tapi paham kan maksud saya? Iya, berarti surga bisa jadi iming-iming nggak? Iya, kalau udah Allah pas Sip. Jadi kalau ibu sekarang sholat pengen surga, ikhlas nggak? Enggak dong, transaksi. Tuh ya Allah, surgamu ya Allah, begitu. Aneh. Oke nggak nih?
Oke nggak? Ya, oke. Sip? Sip. Paham? Nah, balik lagi ke rezeki dulu. Ini belum beres nih. Jadi rezeki paling tinggi apa sih, Bu? Ridho. Bu, itu makan tujuannya. Kok jadi ridho Allah sih? Hah? Rezeki tertinggi menurut Quran, rezeki anugerah paling top menurut Quran itu apa? Bukan. Yo, buka. Surat 2, 269. Dua 269. Al-Baqarah betul? Dia memberikan hikmah Nah, kepada siapa yang dia kehendaki. oke, tahan dulu ya sebentar nih. Dia memberikan hikmah. Di situ ada kata-kata hikmah. Lanjut. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kebaikan banyak, anugerah banyak, rezeki banyak. Quran konteksnya itu namanya hikmah. Maaf ya Bu, kaya tanpa hikmah, rakus. Sehat tanpa hikmah, maling. Bu, orang maling motor kira-kira lagi sehat atau lagi diare? Sehat. Kalau lagi diare pas 2 langkah pengen ke toilet, repot. Jadi sehat anugerah bukan? Belum tentu kalau dipakai maling. Oke nggak ini? Ulang ya, ulang. Pinter anugerah bukan? Kalau dipakai korupsi? Enggak. Masih ada kalau-kalaunya. Betul nggak? Bu, saya mau nanya, orang korupsi pinter nggak kira-kira? Ngaturnya detail nggak? Tapi pintar. Jadi berkah nggak? Jadi kepintaran itu anugerah bukan? Belum tentu. Makanya Allah bilang, kalau kamu punya pintar, punya kaya, punya knowledge, punya apa, dilandasi hikmah, hikmah ini yang akan menyelamatkan gitu. Sehat, rezeki bukan? Tadi orang maling, lagi sehat, lagi sakit. Sehat, berarti tergantung. Sehat yang dapat hikmah, baru rezeki gitu. Paham? Oke nggak nih? Rajin ngaji, rezeki nggak? Tergantung kalau banyak ngegosipnya. Makanya intinya dalam konteks yang namanya hikmah. Alhamdulillah dikasih anugerah sehat, iman, Islam, kepandaian. Belum tentu loh. Jadi kata kuncinya di mana? Nah, sip, mantap. Sip? Oke? Nah, sekarang saya tanya. Di situ ada kalimat Allah memberikan hikmah. Bu boleh diulang nggak? Dia memberikan hikmah. Dia memberikan Hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. siapa yang dia kehendaki. Sekarang saya tanya, berarti semua orang dapat hikmah nggak? Mantap. Ini ada 1000 orang yang datang nih ya, banyak banget tuh. Semuanya dapat nggak? Enggak. Bu, kita ditonton sama berapa orang coba? 2.900 orang, Bu. Pertanyaan saya, dari yang menonton ini semua dapat hikmah nggak? Belum tentu. Yang menentukan ibu-ibu dapat hikmah atau tidak, saya dapat hikmah atau tidak siapa? Nah, mulai lagi ini. Ulangi, coba ulangi. Ulangi, Bu. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Dari Allah. Sekarang saya tanya, kita dikehendaki Allah atau tidak, yang menentukan siapa? Wah, gawat. Sekali lagi. Ini. Iya. Dia Allah ngasih hikmah. Kalau ngasih hikmah, kira-kira si penerimanya siap nerima nggak? Siap. Yang membuat aku siap menerima atau tidak, yang membuat aku mau atau tidak, yang membuat aku bersedia atau tidak, Allahnya atau akunya? Iya tuh. Hikmah, hidayah 11-12 aja dulu.
Ini orang sekarang ngomong gini, kamu kenapa hidup gitu-gitu aja? Belum dapat hidayah. Padahal hidayah harus dicari. Terus nyari? Enggak, nanti nunggu hidayah datang. Datang dari mana? Datang dari mana? Paham nggak maksud saya? Tahan dulu ya. 13 ayat 11, silakan. Oh, ini udah sering ayat bil ayat kan di sini ya? Ya, sip. Jadi nggak kaget loncat-loncat ayat kan? Ah, sip. Tapi, ya oke lah. 13 ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Terus? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaumnya sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Coba gimana kalimat ini? Allah nggak akan ngerubah ibu-ibu kalau ibu-ibu nggak mau pakai akal. Betul nggak? Yang membuat kita pakai akal atau tidak siapa? Masya Allah. Allah gimana sih kok aku nggak pakai akal? Masa gitu sih, Bu? Betul nggak? Sekarang saya tanya, yang membuat kita berakal dan mendapatkan ada faktor luar nggak? Gini. Nabi Muhammad tuh paling supreme, Bu. Supreme itu apa ya? Tinggi. Ya. Dia bisa ngebuat orang beriman nggak? Nggak bisa. 2856 coba buka. Dua 28 surat apa, Bu? Al-Qasas. Qasas itu artinya the story. Sungguh engkau Muhammad Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. kamu nggak bisa ngasih petunjuk sama orang yang kamu kasihi kok. Ibu mau sayang sama anaknya, sama pasangannya, sama siapapun. Nggak ada urusan ibu untuk dapat membuat orang lain dapat petunjuk. Betul nggak? Lanjut. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Yang dia, jadi yang nentuin dapat petunjuk atau nggak siapa? Allah. Ih, kan tadi udah tahu akunya. Ini belum 5 menit ini. Ya, lanjut. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan dia lebih tahu orang yang mau menerima. Jadi urusan mau atau tidak urusan siapa? Jadi Allah bisa bikin ibu-ibu saya beriman nggak? Nggak bisa. Ini dia mengetahui ya. Yes. Berarti sekarang saya tanya, Bu, urusan orang beriman kayak kafir kayak apa kayak urusan masing-masing nggak? Allah nggak ngurus-ngurus. Surat 4 ayat 170, coba belok. 4 An-Nisa ayat 170. Ayat 170. Ini kalau baca An-Nisa tuh suka baca poligami mulu masalahnya, Bu. Ayat poligami terus yang dibaca ya. wahai manusia, Wahai siapa? manusia, Lanjut. sungguh telah datang kepada Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Terus? Maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu. Jadi Allah nyuruh kita beriman nggak? Dengerin dulu. Maka berimanlah kamu, itu lebih baik. Ini nyuruh atau menghimbau? Gitu, lanjut. Itu lebih baik bagimu. Jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Kalaupun kafir, nggak rugi juga. Jadi buat Allah, Bu, semua orang beriman, nggak untung semua kafir, nggak rugi, orang dua-duanya punya dia. Paham nggak maksud saya? Jadi orang bebas milih nggak? Bu, Allah aja membebaskan orang milih, kenapa kita rese banget sih gitu? Ngatur banget gitu. Betul nggak? Berarti pertanyaannya segala sesuatu kembali kepada diri nggak intinya? Udah itu. Oke? Jadi hari kemenangan apa, Bu, tadi, Bu? Mencari ridho Allah. Jangan nyari surga, jangan nyari pahala. Karena kemenangan yang nyata, victory, itu adalah sesuatu ketika kita udah melampaui hanya nyari Allahnya aja udah. Nah, salah satu jalan untuk menuju ridho Allah, kita ada yang namanya hikmah. Hikmah itu pemahaman yang mendalam esensi terhadap Quran, katakanlah gitu. Oke? Sip? Terakhir, sekarang pertanyaannya, gimana cara dapat hikmah? Sok, saya mau nanya.
pakai akal ya diambil biar belajar dan Bu, tadi kan dibilang ya, ikut ati Allah wa ati Rasul. Yang paling gampang, udah kita ikutin aja orang-orang yang udah dapat hikmah. Betul nggak? Yaitu para nabi dan rasul. Sekarang saya tanya. Kira-kira nih ya, orang kalau mau mendapatkan hikmah, jadi hikmah itu di atasnya ada tanda bintang, Bu. Syarat dan ketentuan berlaku gitu. Makanya orang baca Quran belum tentu dapat hikmah, belum tentu. Paham? Ya, sekarang saya tanya, gimana cara dapat hikmah? dipahami dan dilaksanakan. Bukan. Yuk kita belajar sama para nabi dan rasul yang udah dapat. Nabi Muhammad udah pasti nggak? Ibrahim udah pasti nggak? Nuh udah pasti nggak? Udah mending nyontoh yang udah. Kita tinggal ATM nanti. Amati, tiru, modifikasi gitu. Sesuai dengan zamannya. Oke? Oke nggak ini? 6 ayat 84. Al-An'am ayat 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub. Tahan dulu. Allah jelas telah. Kalau telah udah atau belum? Nah, ini beda nih kalimatnya. Telah. Berarti ini pas nih. Ishak, Yakub dapat. Bu, Ishak Yakub tuh keturunannya Ibrahim nggak? Ishak anaknya, Yakub cucunya. Nanti cicitnya Yusuf gitu. Lanjut. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh. Terus? Dan kepada sebagian dari keturunan Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, dan Yusuf. Semua nih ya, orang-orang yang udah pasti dapat hikmah. Lanjut. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kenapa mereka semua dapat hikmah, Bu? Berbuat baik. Karena pendidikannya tinggi, karena kayanya, karena keturunannya bukan? Karena apa? Demikianlah kami berikan kepada semuanya atas balasan berbuat baik. Udah. Tambah lagi. Ini kita ngomongin siapa ya? Yusuf 12:22. Jadi ibu baca Yusuf bukan buat ganteng aja, bukan, Bu. Ya, taunya gitu ya. Apalagi hamil baca surat Yusuf. Ya. Dan ketika dia telah cukup dewasa, Dan dia tuh siapa? Yusuf. Sip, mantap. Lanjut. kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Kami berikan kepadanya apa? Hikmah. Berarti hikmah didapatkan untuk orang-orang yang mana? Bukan, dewasa. Tar ya. Ibu-ibu ini tua apa dewasa? Yang mana? Tua udah pasti. Tapi dewasa belum tentu. Karena tua urusan fisikal, dewasa urusan psikologis. Kira-kira makin dewasa makin banyak komplain atau enggak? Udah dicek aja. Kalau makin banyak komplain berarti nggak mendewasa. Selalu ribut sama kenyataan hidup gitu. Clear ya? Jadi maaf nih, kalau ngajiku tidak membuat kita makin dewasa, nggak dapat hikmah akhirnya. Saya tanya Bu, kalau orang mengkafirkan orang lain dewasa nggak kira-kira? Ya anak-anak banget lah. Jadi Bu, kalau kita ngelihat anak-anak, ketika ngelihat anak TK, maklumi, namanya juga anak-anak. Anak TK mah rebutan bekal, rebutan kursi. Kenapa Bu? Iya. Makanya level TK tidak mengenal umur gitu. Paham nggak ini? Lanjut Bu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang apa? Jadi Bu, udah aja ya, gampangannya gini lah. Hari kemenangan adalah menggapai ridho Allah. Ridho Allah kaitannya dengan hikmah. Hikmah cuma ada dua. Tingkatkan berbuat baik dan tingkatkan kedewasaan. Titik, udah itu aja. Jadi kalau besok Idul Fitri kebaikan yang nggak meningkat, kedewasaan yang nggak meningkat, berarti kemarin cuma nahan makan minum. Bu, lapar mah nggak bisa ditahan, yang bisa ditahan makannya. Betul nggak? Artinya kemarin cuma ngurusin urusan fisik, tapi urusan yang mendalamnya nggak masuk gitu.
Oke? Sip. Dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Apapun itu, tolong direnungkan, dikunyah baik-baik. Semoga Ramadan 2026 ini jadi Ramadan yang berbeda dan membuat kita jauh lebih bertakwa. Cukup ya, ibu-ibu ya? Sip ya? 5 menit lagi saya haus banget nih. Haus kan dalam arti apa? Pengen minum, Bu. Oh ya, ada pertanyaan, silakan. Rahmat itu di level yang mana lagi? Kan kita bisa masuk yang mendapatkan ridho Allah dan masuk ke surganya Allah itu hanya atas rahmat dari Allah. Betul. Nah itu ridho itu, rahmat itu wujud dari ridho itu. Gini loh, Bu. Semua dirahmati sama Allah udah pasti. Di semua level ada rahmat Allah pasti. Karena rahmatnya Allah tuh meliputi langit dan bumi dan isinya kan. Tapi nanti kita bahas ya. Dirahmati belum tentu dirahmani. Karena ada Rahman Rahim nanti. Karena Rahman itu meluas, Rahim itu mendalam. Makanya Bismillah, Rahman, Rahim. Ada yang diizinkan, ada yang diridhoi. Gitu. Oke? Tapi anyway, Bu, Allah beserta siapa sih dalam kehidupan ini? Iya sih, kita semua. Tapi kalau mau ngomongin lebih spesifik, kalau mau pengen bareng Allah terus gimana caranya? 16, 128 coba, terakhir. Surat 16 itu surat apa, Bu? An-Nahl, ayat paling terakhir sebelum 17, sebelum Al-Isra. Sungguh Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sungguh Allah beserta orang yang dan orang yang berbuat. Jadi kalau ibu nggak takwa, ibu nggak berbuat baik, rajin sholat, beserta Allah nggak? Nggak ada kalimat Allah beserta orang yang rajin umroh, nggak ada. Tetap aja ujungnya takwa berbuat baik, takwa berbuat baik. Jadi kalau pengen dirahman dan dirahim, gimana? Takwa dan berbuat baik. Bu, jangan lelah untuk berbuat baik karena berbuat baik adalah pintu hikmah buat kita semua. Oke? Cukup ya ibu-ibu ya? Paham? Ustaz, Ya. tadi kan ada yang orang-orang musyrik gitu ya. Ya. Itu akan dapat ridho Allah juga ya, apa ya tadi ya kata-katanya orang musyrik. Rahmat. Rahmat Allah. Nah, nanti kalau memang orang musyrik itu akan mendapat rahmat Allah, nanti orang ya, gua juga nanti akan dapat rahmat Allah. Tapi kan belum tentu diridhoi. Nih, saya tanya. Orang ke warung pakai makanan nggak apa-apa ya dikit ya, jangan aneh-aneh nih. Orang ke warung soto, bayar pakai duit korupsi sama duit nggak korupsi, tetap enak nggak sotonya? Nah udah gitu aja. Paham, Bu? Gini, kalau orang dapat korupsi, pas beli soto tiba-tiba jadi pahit. Tetap enak dong. Berarti mau duit korupsi, mau duit nggak korupsi, sotonya tetap enak nggak di lidah dia? Itu rahmatnya Allah. Tapi pencapaian pendapatan uangnya, diridhoi atau tidak, itu nanti ada konsekuensi gitu. Jelas ya? Kan rada keren juga ya, kalau uang korupsi begitu soto jadi pahit. Kan keren. Harusnya, jadi jelas gitu. Oke, Bu? Orang korupsi bisa umroh nggak? Bisa. Bisa motor-motor Ka'bah nggak? Paling banyak. Gitu. Itu yang disebut rahmat. Allah tuh nggak milih-milih merahmati, Bu. Enggak. Nanti tergantung kitanya gitu. Oke? Rahmat Allah itu artinya apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Berarti orang yang musyrik orangnya apa tetap kasih sayang. Makanya masih hidup atau Bu, kalau nggak hidup juga udah dari lama. Ingat ya, waktu ibu dan bapak saya kita semua ngomongin musyrik, ingatnya sama siapa? Ini. Ibu mau tahu ciri orang musyrik nggak? Satu ya, terakhir ya. Terakhir mulu dari tadi ya. Oke, nggak apa-apa ini terakhir bener. 30, 31. Nih, orang musyrik. Mas musyrik jangan gimana-gimana banget. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat
Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang apa? Ayat berikutnya, Bu, yaitu Orang-orang yang memecah belah agama mereka. orang yang memecah belah agama mereka, terus Dan mereka menjadikan beberapa golongan. jadi banyak golongan, terus Setiap golongan merasa bangga dengan apa setiap golongan ngerasa lebih baik lagi dari golongan lain. Musyrik nggak tuh? Nah, gitu. Jadi musyrik bukan urusan nama Tuhan beda lah, patung lah, bukan. Bukan itu ya. Bukan. Nah, itu buktinya. Ketika aku ngerasa lebih baik dari golongan itu, aku lebih surga dari golongan itu. Musyrik nggak tuh? Musyrik. Jadi kesempatan kita musyrik tinggi nggak? Jadi Bu, maksud saya nggak usah gampang memusyrikan orang. Jangan-jangan yang paling musyrik ini nih. Gitu. Ya misalnya kita kalau mau ke tempat orang dukun-dukun, orang musyrik. Iya. Termasuk. Iya, balik lagi Bu. Itu musyrik tebal lah. Tapi yang tipis tuh ketika ngerasa lebih baik aja. Bu, orang pelit itu musyrik loh. Itu malah lebih bahaya ya. Wow. Nih, musyrik yang paling gak kerasa ya. Aduh, panjang Bu, nanti lagi lah ya. Udah itu aja dulu pokoknya. Taunya itu aja ya. Menyekutukan Allah. 4 ayat 36 coba. Jadi selesai. 4 ayat 36. Oke. Dan sembahlah Allah. Dan janganlah kamu mempersekutukannya Sembahlah Allah dan jangan musyrik, benar? Lanjut. dengan sesuatu apapun. Terus, Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. tahan. Berbuat baik kepada siapa? Kedua orang Jadi nggak beres relationship sama orang tua, musyrik banget aja udah. karib kerabat. Tahan. Di sini Allah ngomong, sembahlah aku, jangan musyrik. Berbuat baik sama orang tua. Ini satu area nggak nih? Berarti kalau ribut sama ini, musyrik nggak? Musyrik. Paham nggak? Berarti kalau ada kata-kata berbuat baiklah sama orang tua. Ini ayat, nggak boleh berkata, jangan gimana. Ini ayat buat orang tua, buat anaknya. Iya, dua-duanya. Kan ibu juga orang tua, anak dari orang tuanya. Menambah ilmu lagi, ini Ustaz, tadinya saya berpikir kalau musyrik itu ya seperti begitu. Iya, Kita syirik. ke tempat orang-orang pintar, syirik. Ternyata kita tidak berbuat baik aja udah termasuk musyrik. Mantap Ibu. Benar, bertambah ilmu. Berarti waktu kita nggak berbuat baik, let's say sama orang tua, pasangan, itu lagi ada kemusyrikan nggak? Iya. Gitu. Oke? Kan di Quran ada ngomong tuh, janganlah berkata janganlah mengatakan suara tinggi gitu nggak kira-kira? Itu biasanya untuk anak nggak kira-kira? Iya, padahal buat dua. Bener, anak nggak boleh bilang ibunya juga jangan mancing-mancing anak bilang dong gitu. Sama aja. Berarti berlaku buat dua-duanya nggak? Kan dia suka lihat, nah nih kata Quran nggak boleh teriak. Tapi ibunya teriak, gitu. Dua-duanya. Iya sama. Wah. Oke? Iya. Udah cukup Bu. Ya. Tanya lagi. Seru. Banyak nggak tahu. Orang belum ada. Bu ingat ya, ingat. Abis ini azan zuhur. Azan apa Bu? Azan zuhur sama maghrib sama. Awas jangan ketipu. Allahu Akbar. Ini zuhur nih, belum maghrib ya. Soalnya nadanya sama. Liriknya sama. Kata-katanya sama ya. Iya. Sip ya. Udah Bu, saya jam 12 ada syuting soalnya. Ibu-ibu nuhun, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup hening sebentar. Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shagiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu-ibu, saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata saya yang salah, tidak berkenan. Semua datang dari kebodohan saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik.
tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Mari jadi yang terbaik, fastabiqul khairat, selalu bergandengan tangan dalam berbuat kebaikan. Ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Soalnya tadi yang nonton ada yang nanya, ini TK mana katanya.